Kabar mengejutkan datang dari ayahanda Taki Malik, Mansyardin Malik, yang dituding melakukan tindakan seksual menyimpang terhadap sang mantan istri siri. Sempat bungkam, kemarin ayah Taki yang ditemani oleh kuasa hukumnya akhirnya angkat bicara mengenai tudingan Marlina Oktoria tersebut. Secara tegas, Mansyardin pun juga menampik bahwa telah melakukan penyimpangan seksual yang menyimpang dari ajaran agama. Ia pun sangat menyesalkan langkah Marlina yang mengumbar permasalahan rumah tangga mereka, terlebih dengan fitnah yang membuat opini di tengah publik. Lantas benarkah Mansyardin merasa jika Marlina telah mencemarkan nama baiknya dan akan membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Itu saya katakan itu tidak benar sama sekali gitu ya. Ya, saya katakan dengan tegas ya, itu tidak benar sama sekali ya. Saya terus terang aja, tanggal 12 itu tiba-tiba dia melakukan preskon ya di salah satu kafe ya di Jakarta Selatan. Justru saya diberitahu juga sama rekan-rekan wartawan kan gitu ya. Begitu saya lihat videonya saya kaget gitu ya. Dan bahkan yang saya agak bingung itu ada hasil visum segala kan gitu. Ya kan? Padahal dia berpisah sama saya itu sudah hampir setengah bulan. Saya membantah dengan keras masalah itu adalah kebohongan besar. Apakah berani sampai sumpah pocong katanya? Berani saya. Ya. Berani. Ya. Jadi istilahnya kan makanya saya katakan dari awal ini adalah permasalahan rumah tangga ini. Saya sebenarnya tidak pengen sebenarnya ini terjadi mencuat ya, tapi karena dia yang selalu memulai dari awal kan gitu ya. Saya mencoba menahan nih, ya mencoba menahan dari awal, tapi lama kelamaan saya lihat nih saya harus bicara kan. Akan kita pertimbangkan ya Pak. Iya betul. Awalnya saya udahlah gitu kan, karena saya juga kan yang kemarin udah didengar kakak saya bilang saya lagi belajar tentang agama gitu. Saya pikir saya mengenal beliau, dia bisa membimbing saya gitu, ternyata tidak gitu kan. Ya awalnya ya saya pikir ya udahlah gitu, tapi banyak orang-orang baik gitu yang mensupport, ini harus dibuka gitu loh, karena jangan sampai ada korban-korban berikutnya. Dan ya saya sebagai perempuan juga ngerasa oh iya, kalau nanti saya nggak ungkap ini semua, ada korban, saya kan merasa berdosa banget. Tidak hanya menampik tegas tudingan penyimpangan seksual yang diarahkan kepadanya, Mansyardin pun secara belak-belakan membuka permasalahan lain dalam rumah tangganya dengan Marlina. Salah satunya adalah terkait kabar yang menyebut dirinya jika tidak menafkahi dengan baik mantan istri-istrinya tersebut selama menjalani biduk pernikahan. Lantas benarkah selama ini Mansyardin memang lalai untuk menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Marlina? Dan benarkah pula ia dibebankan permasalahan hutang piutang Marlina yang baru ia ketahui setelah menikah? Kalau dia bilang masalah hutang, dia bayarin tidak gitu kan. Makanya lucu ya Mbak Siska ya. Lucu gitu, masalah hutang. Ya saya kan udah dibilangin, saya sebelum sama dia saya mempunyai seorang anak. Dan hutangnya itu kan pada saat dia menikahin saya jujur, saya punya anak. Dia bilang mau bertanggung jawab, ya kan? Dia mau ini, terus saya sekolah gitu kan. Itu memang disebut hutang. Bayar sekolah gitu. Gitu. Makanya ya saya sih dengar dari pihak sana ketawa aja. Ada beberapa permintaan dia lah ya, minta bayarkan ini, bayarkan itu kan gitu ya. Dan itu. Jadi saya belum ada kesanggupan untuk itu kan gitu ya. Karena memang setiap kita kan punya kemampuan yang berbeda-beda. 1 juta per bulan itu benar nggak? 1 juta per bulan. Ini bukti transfernya ada sama saya semua. Berapa Bin? Kalau boleh dia masalah. Dia bilang ke saya kebutuhan untuk anak-anaknya itu 135.000 per hari. Itu sudah saya penuhi. Saya transfer setiap minggu. Itu ada bukti transfernya, ada semua sama saya. Ini belum saya print ya.
Mau saya print nanti saya perlihatkan sama kalian semua. Berapa yang sudah saya transfer ke rekening dia. Ada semua. Gitu ya. Ada semua. Tercukupi masalah kebutuhan itu tercukupi. Seperti apa tanggapan Taki Malik dan keluarga besarnya terkait kasus yang menimpa Mansyardin bahkan dibawa oleh Marlina hingga ke Majelis Ulama Indonesia? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Jangan lupa saksikan Intens 3 kali 1 hari, setiap Senin sampai Sabtu hanya di YouTube channel. Permasalahan rumah tangga antara Mansyardin Malik dan Marlina Oktoria memang menuai kehebohan. Pasalnya, tuduhan penyimpangan seksual yang tidak sesuai dengan norma agama tersebut diarahkan kepada ayah Taki Malik yang notabene memiliki image baik di mata publik. Ya, beberapa waktu lalu, Marlina mengadakan konferensi pers dan membeberkan jika penyimpangan seksual tersebut dialaminya berulang kali. Bahkan ia juga mengaku mengalami kerusakan organ vital stadium 4. Masalah ini pun akhirnya menuai respon dari ibunda Taki, Nurbaiti. Lewat unggahannya di Instagram, ia mengunggah kalimat yang menyebutkan bahwa semua yang terjadi adalah skenario Allah dan harus dijalani. Ia pun juga mendoakan kepada semua pihak agar selalu mendapatkan hidayah sehingga menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas, seperti apa perlakuan penyimpangan seksual yang dilakukan ayah Taki terhadap Marlina? Benarkah Marlina selalu dipaksa untuk melakukan hal tersebut? Dia menjanjikan saya tentang agama gitu. Dia akan menjadikan saya istri yang baik, istri yang soleha gitu. Saya sampai bilang, saya pengen ngaji deh gitu. Dan dia menjanjikan itu, oke, nanti kita belajar ya gini. Tapi ternyata Nah, selama pernikahan ada nggak dia ngajarin ngaji? nggak ada. Dia lupa bahwa kita hampir setiap malam tuh selalu sholat berjamaah. Sebelum sampai 2 bulan adik saya ini cerita. Jadi saat menstruasi ada dugaan ini ada penyimpangan seksual gitu kan, yang tidak diajarkan oleh agama, yang diharamkan oleh agama dia lakukan dengan dalih banyak kok ulama yang bilang bahwa ini halal. Ini dugaan sementara. Adik saya ini ngobrol sama saya nangis-nangis saat lagi head, dia bilang nggak mau, gue maunya pulang aja ke Depok. Ya, saya menolak. Yang Saya bilang bersangkutan? kan nggak boleh gitu di agama. kamu itu sempat dilarang. bertanya gitu? Iya, tapi dia bilang enggak kok, ulama itu ada sebagian ulama yang bilang menghalalkan dan mengharamkan. Makanya saya selalu kabur, saya pulang gitu kan. Karena saya tidak mau dilakukan. Ya seperti itu. Itu diharamkan. Makanya saya katakan, saya ini orang yang beragama, orang yang sehat jasmani dan rohani, orang yang punya etika, orang yang punya adab, sadar. Atas semua permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangganya, Marlina pun juga mengaku sempat beberapa kali meminta cerai, namun tidak digubris oleh Mansyardin. Ia pun merasa kecewa karena sekian lama menikah siri tetapi tidak juga dikenalkan kepada keluarga, hingga akhirnya memutuskan kabur dari rumah. Lewat unggahan di Instagram pribadinya, sebagai anak, Taki pun juga memberikan tanggapannya terkait polemik ayahnya dan sang mantan istri siri. Lantas benarkah Taki dan keluarga besarnya sama sekali tidak mengetahui jika Mansyardin telah menikah siri dengan Marlina? Lalu, seperti apa pula kronologi perceraian antara Mansyardin dan Marlina? Saya, keluarga besar Taki Malik, ingin meminta maaf atas nama keluarga kepada publik atas berita yang beredar di media sosial beberapa terakhir ini. Saya dan keluarga sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang menyangkut ayah saya.
Bahkan kami pun tidak mengetahui kapan pernikahan tersebut dilaksanakan. Kami percayakan 100% kepada Abi sebagai laki-laki untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada saat ini. Kemudian daripada itu saya tidak punya wewenang juga untuk mengklarifikasi. Klien saya tidak pernah dikenalkan kepada anaknya, tidak dikenalkan kan, takinya sendiri tidak tahu ibu kan. Iya, nggak tahu. Oh berarti belum pernah ketemu sama kan? Belum. Dengan janji nanti suatu saat akan dikenalkan. Bahkan dia pernah bilang, saya tidak pernah dikenalin sama orang tuanya. Dia meninggalkan rumah saya itu tanggal 1 September malam. Kemudian dia membawa seluruh pakaian-pakaiannya. Setelah itu kita sudah tidak serumah. Dia ada WA saya, SMS saya, sebelum WA saya diblokir sama dia, nomor HP saya diblokir sama dia ada WA, tolong bawakan sisa pakaian dia yang ada di rumah. Saya datang ke Depok, ke rumah dia di Depok. Tanggal 6 dia minta cerai sama saya. Sebelum itu dia udah lama minta cerai sama saya, minta berpisah sama saya ya. Nah, tanggal 6 September itu kami berdua aja gitu ya. Memang nggak ada saksi waktu itu. Dia minta talak sama saya bilang saya talak. Alasannya sendiri apa? Pertama, ya mungkin sudah tidak ada kecocokan antara kita kan gitu. Yang kedua, dia memang kekeh minta diceraikan. Di balik semua kehebohan yang terjadi, siapakah sebenarnya sosok Marlina di tengah heboh pengakuan atas perlakuan menyimpang ayah Taki? Benarkah ada permasalahan lain ataukah ia hanya mencari sensasi semata? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, salam Hotman Paris. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Hotman Paris. Polemik rumah tangga antara Mansyardin Malik dan mantan istrinya hingga kini bergulir bak bola panas. Kemarin, Marlina Oktoria yang ditemani oleh kuasa hukumnya Sunan Kalijaga bahkan membawa permasalahan ini ke Majelis Ulama Indonesia. Sebagai mantan besan, Sunan Kalijaga pun sempat mengutarakan responnya terhadap langkah pihak Mansyardin yang kabarnya akan melaporkan dan menjerat Marlina dengan Undang-Undang ITE. Stop! Jangan ancam Undang-Undang ITE kepada seorang wanita yang berani bicara kebenaran. Hukum dibuat bukan untuk membuka kebenaran. Tulis Sunan dalam akun Instagram pribadinya. Lantas benarkah pihak Marlina juga telah menyiapkan langkah perlawanan jika Mansyardin membawa permasalahan ini ke jalur hukum? Di pemberitaan saya mendengar ya bahwa pihak mereka menyangkal atas segala yang disampaikan oleh klien kami. Ya, yang disampaikan oleh klien kami seharusnya sebagai kuasa hukum dari pihak Bapak itu juga harus mencermati, melihat ya bahwa kami ini semua ya orang hukum. Tentunya kita tidak mungkin mengangkat satu peristiwa kalau tidak ada minimal 2 alat bukti. Ya. Jadi sangat saya sayangkan ya kalau sampai mereka melakukan upaya hukum dengan melaporkan klien kami Undang-Undang ITE. Ingat, ini ada kaitannya dengan agama Islam, kebetulan agama kami. Ya. Jadi kalau mereka mau mainkan pakai jalur hukum, kita dengan sangat senang hati akan membawa
semua alat bukti dan saksi yang kita punya di kepolisian tempat mereka melapor. Jadi ingat, jangan ngancem-ngancem klien kita dengan mau melaporkan pasal Undang-Undang ITE. Ya, jangan coba-coba mau membungkam klien kami untuk berbicara satu kebenaran. Tentunya kami hadir di sini mendampingi ibu ini juga bukan mau memfitnah seseorang, bukan mau membunuh karakter seseorang, tapi kita mempunyai alat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Tidak dipungkiri, kemunculan dan pengakuan terkait pernikahan sirinya dengan Mansyardin membuat publik penasaran akan sosoknya. Sebelumnya, ia pun sempat disebut-sebut sebagai mantan model majalah Dewasa, namun dibantah dengan tegas oleh Marlina. Namun ia mengaku memang pernah bekerja di dunia entertain selama beberapa tahun, namun hanya sebatas menjadi model iklan. Di balik apapun masa lalunya, niatnya untuk menikah dengan Mansyardin tidak lain untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Lantas benarkah kemunculannya di hadapan publik dengan segudang permasalahan rumah tangganya dengan Mansyardin hanyalah untuk mencari sensasi? Ataukah ada niat lain hingga akhirnya ia mengangkat permasalahan yang sebenarnya menjadi privasi rumah tangganya dengan sang mantan suami? Kalau orang merasa difitnah, ya sah-sah aja kan gitu ya. Tapi kan harus ada bukti, ya harus ada bukti, harus ada saksi, ya kan. Siapa yang memfitnah, siapa yang difitnah. Mantan istrinya itu mencari pembenaran. Mengapa setelah ditalak diterima, terjadi adalah kebohongan-kebohongan publik. Dikatakan penyimpangan seksual lah, penyimpangan terhadap oral seks lah. Apakah ini dipikir secara logika? Dari tanggal 1, tanggal 6 itu kan tidak ada permasalahan. Saya dibilang pansos lah, saya dibilang mengejar harta. Harta apa, punya apa gitu loh. Iya. Makanya nantilah gitu, saya nggak mau banyak ngomong, nanti semua pasti tahu lah. Mungkin dia ingin mencari sensasi, tapi sasarannya yang tidak jelas, ya. Nah, mungkin seperti itu. Mungkin dia pengen lihat juga di muka publik ini bahwa ingin juga bahwa terhadap ayahnya Taki Malik ini dibuat semacam kayak pembunuhan karakter. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu yang tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.